Fenomena post-wedding. Apa sih itu? Kalau foto pre-wedding atau pre-wed, pasti pemirsa sudah sering dengarkan, yaitu sesi foto yang dilakukan sebelum atau menjelang hari pernikahan. Budaya modern dari barat ini kini sudah menjadi suatu kebiasaan yang banyak dilakukan pasangan calon pengantin di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pose foto yang diambil oleh pasangan calon pengantin bermacam-macam dan biasanya terlihat mesra. Mulai dari bergandengan tangan, saling pandang, berpelukan, bahkan berciuman. Inilah yang akhirnya menjadi alasan kuat mengapa dalam Islam melakukan foto pre-wed tidak diperbolehkan. Karena pasangan laki-laki dan perempuan tersebut bukan mahram, sehingga bersentuhan, berdua-duaan, saling berhias diri satu sama lain tidak dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Karena itulah sebagian orang mulai meninggalkan kebiasaan foto pre-wed ini dan memilih untuk melakukan foto post-wedding. Nah, apa sih foto post-wedding? Kebalikan dari pre-wedding, post-wedding adalah sesi foto pengantin setelah keduanya resmi diikat dalam janji suci perkawinan melalui proses ijab kabul. Prinsip halal dulu, baru foto bersama inilah yang akhirnya memunculkan ide sebagian orang untuk melakukan foto setelah proses ijab kabul atau setelah menikah. Sama seperti foto pre-wedding, pada sesi post-wedding juga ada konsepnya. Pengaturan gaya, kostum, properti, dan pemilihan lokasi yang indah atau artistik. Unsur-unsur ini tentunya disesuaikan dengan keinginan kedua mempelai. Bedanya dengan foto pre-wedding, tentu keromantisan dan kemesraan yang dilakukan pada saat melakukan sesi foto menjadi halal dan sah-sah saja karena dilakukan oleh pasangan yang telah resmi menikah, sehingga jauh dari maksiat. Hasilnya pun tak kalah bagus dengan foto pre-wed, serta tetap bisa ditunjukkan bila akan ada resepsi pernikahan atau sekedar membagi kebahagiaan dengan posting di media sosial. Hanya saja, tetap ingat untuk tidak mempublikasikan foto pribadi yang tidak layak untuk dikonsumsi publik, meskipun sudah menikah. Pemirsa beriman, kemesraan antara suami dan istri adalah sebuah keharusan. Meski begitu, sepasang suami istri sebaiknya paham bahwa kemesraan tidak harus diumbar berlebihan di ruang publik. Apalagi jika memperlihatkan foto-foto yang sifatnya lebih intim, ada beberapa pertimbangan yang mesti kita ingat sebagai muslim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang, dan rasa malu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Ahmad 9361, Muslim 161, dan yang lainnya. Karena itulah, bagian dari rasa malu adalah dengan tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di muka umum. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan agar seorang muslim menghindari hawarim al-muru'ah. Itu adalah semua perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang. Dan bagian dari menjaga wibawa adalah tidak menampakkan foto kemesraan yang berlebihan di ranah publik. Foto-foto yang menampilkan kemesraan berlebihan di media sosial bisa saja memicu syahwat orang lain yang melihatnya, terutama ketika terlihat bagian badan wanita, tangannya, atau wajahnya. Orang-orang jahat bahkan bisa saja memanfaatkannya untuk tindakan yang tidak benar dan memicu orang untuk berbuat maksiat, termasuk perbuatan maksiat pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad 9160, Muslim 6980, dan yang lainnya. Pemirsa beriman, berbagi kebahagiaan di media sosial dengan pasangan tentu boleh saja, apalagi ketika kita diliputi bahagia karena memiliki pasangan sah atau baru saja menikah.
Namun kita juga harus bijak dan mampu mengukur seberapa porsi yang bisa dinikmati oleh orang lain dan seberapa porsi yang memang hanya diperuntukkan bagi diri sendiri dan pasangan. Karena bisa jadi kita menganggap itu hal biasa, tapi menjadikannya sumber dosa bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab.